Oke, selamat sore adik-adik semua. Selamat mengawali tahun 2021. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap di tahun 2001 ini menjadi tahun yang lebih ceria, lebih bercahaya, dan tentunya lebih berkah untuk kita semua. Dan kita juga semua berharap bahwa di tahun 2021 ini uh, virus COVID 2019 akan cepat berakhir ya. Jadi kita akan melanjutkan materi kita. Jadi kita akan bahas mengenai persediaan, apa itu persediaan, lalu bagaimana cara menghitung persediaan, dan bagaimana nanti cara menyajikan persediaan barang dagangan dalam neraca. Jadi mengapa kita perlu persediaan atau mengapa persediaan itu penting untuk kita kontrol ya. Kita awali dulu dari pengertiannya dulu deh. Jadi secara sederhana dalam perusahaan dagang atau manufacturing, persediaan adalah aset yang signifikan. Jadi aset utama ya. Dan untuk kebanyakan perusahaan merupakan aset yang terbesar. Jadi di persediaan ini merupakan ibaratnya adalah dagangan dari perusahaan tersebut. Nah, di dalam persediaan ada nanti persediaan barang mentah, kemudian barang setengah jadi, barang pendukung juga bisa dimasukkan ke persediaan, dan yang paling banyak adalah barang jadi yang siap dijual. Ya. Persediaan juga merupakan sebuah aktivitas utama dari perusahaan dagang dan manufaktur. Nah, kesalahan dalam menentukan biaya persediaan ini bisa menimbulkan kerugian. Ya, jadi di dalam penentuan persediaan itu ada beberapa metode, ada FIFO, ada LIFO. Kemudian hal tersebut juga akan berkaitan dengan berapa sih harga pokok atau harga perolehan dari persediaan. Karena ketika perusahaan dagang membeli atau menambah stok, tentu harga yang diperoleh dari aktivitas pembelian tersebut juga berbeda-beda. Nah, di sana perlu kontrol untuk menentukan harga pokok yang akan siap dijual. Jadi oleh karena itu, persediaan itu harus dilindungi dari risiko eksternal seperti kebakaran, pencurian, ataupun penipuan lainnya. Nah, dalam kontrol internal terhadap persediaan perlu ada beberapa mekanisme. Yang paling sederhana yaitu melalui laporan penerimaan barang. Bagaimana nanti pesanan pembelian tersebut disetujui, kemudian kemudian bagaimana prosedurnya nanti barang tersebut dicek dulu rusak atau tidak, baru diterima kemudian dikeluarkan faktur. Nah, dari faktur inilah yang dijadikan nanti atau dimasukkan ke dalam jurnal yang nanti akan ditampilkan di neraca dan di laporan laba rugi. Jadi mekanisme sederhana itu seperti ini. Sebuah pegawai misalnya memesan, kemudian diterima dicek barangnya tersedia atau tidak, kemudian dikirimkan, kemudian dicek kembali sudah sesuai atau enggak, baru kita masukkan ke faktur. Nah, di dalam penentuan persediaan ada beberapa hal yang akan terpengaruh. Jadi yang pertama tentu ada neraca, karena di neraca ini akan tampil akun persediaan secara keseluruhan berapa sih ada dalam rupiah tentunya. Jadi di neraca ini bukan barang lagi yang tampil, tetapi adalah akunnya atau nomor referensi dari persediaan tersebut. Kemudian di laba rugi juga ada kaitannya, karena di sana kita menampilkan harga pokok penjualan dan penjualan itu sendiri, sehingga di sana menghasilkan sebuah laba atau rugi. Kemudian yang berikutnya ada tentu pendapatan kotor bisa dikurangi dari penjualan dan harga pokok penjualan. Nah, demikian dari beberapa akunnya nanti terpengaruh di neraca. Kemudian dari kepemilikan persediaan kita dapat menghitung terdapat dua cara. Jadi yang pertama, ketika
kita memesan, misalnya kita online nih, atau memesan ke supplier sebuah barang, katakanlah toko kelontong lah ya, berapa gula, berapa kilo, kemudian beras berapa kilo, seperti itu. Ketika kita sudah mesen, itu sudah masuk ke persediaan kita. Jadi barangnya belum jadi, belum kita terima, tetapi kita sudah inputkan ke dalam jurnal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang paling umum adalah ketika barang tersebut jadi baru kita inputkan. Jadi ada dua, ini tidak masalah sih, nanti tergantung bagaimana mekanisme nanti diatur di dalam internal perusahaan. Kapan ketika kita mengeluarkan uang, saat itulah barang tersebut kita masukkan. Kalau misalnya ketika kita pesan online kita perlu DP, ya di sana sih kita sudah ada transaksi, kita juga harus perlu inputkan DP tersebut ke jurnal. Tapi kalau yang umum terjadi sih ketika barang tersebut jadi diinput sekalian, jadi nggak bingung di akuntannya ya. Kemudian berikutnya kita beranjak ke sistem akuntansi persediaan. Jadi ada dua cara penulisan atau pencatatan. Yang paling umum, yang paling detail, itu kita menggunakan perceptual inventory system. Jadi sistem pencatatan perseptual ini selalu membuat catatan di setiap terjadinya mutasi persediaan, pembelian, penjualan, ataupun pengembalian. Setiap transaksi tersebut dicatat di dalam detail transaksi atau jurnalnya. Kemudian kalau secara periodik ini sih di akhir perhitungan atau di akhir periode pelaporan, dengan tentunya dengan melihat stok yang tersedia. Jadi di akhir pelaporan biasanya pergudangan tuh ngecek berapa sih stok yang tersedia, kemudian dikurangi dengan pembelian yang ada pada periode tersebut, baru dilihat jumlah yang ada. Nah, di sini biasanya kita menggunakan metode average atau rata-rata di periodenya ini. Tapi kalau di perceptual itu bisa kita gunakan metode FIFO, LIFO, kemudian dan average. Ya, lalu apa itu average, FIFO, LIFO? Kita juga akan cek sekarang. FIFO yaitu persediaan itu dilihat dari nilai perolehan awal pertama masuk barang yang akan dijual terlebih dahulu. Kemudian berikutnya sampai dengan nilai perolehan yang paling terakhir. Nah, ini juga akan menentukan harga berapa harga barang tersebut akan dijual. Kemudian LIFO, last in first out, ini kebalik. Jadi yang paling belakang kita jual, tentunya ngikutin juga harga ya. Jadi ini ngikutin harga. Jadi kalau misalnya kita beli barang beras 2 kilo, kita beli dengan aja 12.000, ya kita nanti jual juga harga pokoknya juga 12.000. Kemudian berikutnya ada lagi beras dengan 3 kilo harga 13.000, ya kita jual dengan harga 13.000 harga pokoknya. Jadi harga pokok itu sih kita hitung dari berapa beban yang kita keluarkan untuk memperoleh objek tersebut. Itu kita namanya dengan harga pokok. Jadi bukan serta-merta baru kita beli 12 berasnya 1 kilo 12.000, kemudian kita inputkan 12.000, nggak seperti itu. Barangkali di dalamnya nanti ada biaya pengiriman, ada pajak, ya kita juga harus akumulasikan itu ke biaya pokok. Tapi kalau yang paling detail lagi, biaya pokok, kemudian pajak, kemudian biaya pengiriman, itu berbeda lagi akunnya, itu detail. Sebentar akan kita bahas. Berikutnya kita akan masuk ke contoh. Jadi ini ada beberapa transaksi dalam sebuah perusahaan, ini nggak runut 1 bulan ya. Jadi persediaan awalnya itu 200 unit, harga pokoknya itu 9.000. Kemudian berikutnya sebelum ada 300 unit, ini pembelian ini 10.000. Kemudian dijual lagi 200 unit dengan harga 15.000. Nah, ini kita akan hitung menggunakan metode FIFO dan LIFO. Ya, kita coba. Pertama kita dengan sistem periode dulu lah. Jadi sistem periode itu mencatatnya seperti ini. Tanggal 1 persediaan awalnya 200, harga unitnya 9.000, total harganya sekian. Ini harga pokok semua. Kemudian terjadi pembelian 300, jadi nggak detail dicatat.
sebanyak 300, harganya 10.000. Kemudian pembelian berikutnya ada 400 unit, harganya 11.000. Nah, ini nggak runut. Ini jadi ini ngitungnya berdasarkan barang yang dijual dan barang yang dibeli. Berikutnya sistem periodiknya. Ini kita lewatin ya, jadi ini lebih detail. Nah, ini yang lebih detail. Pertama, kita akan melihat metode perseptual FIFO dulu. Jadi secara umum pencatatannya yang paling gampang itu seperti ini. Tergantung nanti cara menentukan harganya menggunakan FIFO, LIFO, atau average. Nah, kita coba ya. Pertama, tanggal 2 Januari terdapat persediaan awal sebanyak 200 unit. Kemudian tanggal 10-nya dibeli lagi sebanyak 300 unit, harga unitnya 10.000 nih, udah berubah harganya, sehingga total pembelian yang diperoleh adalah 3 juta. Ya, kemudian di kolom penjualan kita kosongin, nah kita catat. Ini persediaan awalnya 200, harganya 9.000, kemudian ada barang baru 300 unit, harganya 10.000. Kemudian di tanggal berikutnya terjadi nih penjualan 200 unit. Nah, harga yang mana sih yang akan kita pakai? Ya, kita cek. Kalau menggunakan FIFO berarti yang first out, berarti yang dulu. Harga yang awal kita juga akan gunakan di transaksi tersebut. Harga yang duluan kita ketemu. Jadi yang 9.000 kebetulan pas nih 200 unit jumlahnya 9.000. Ya, kita bisa lihat nih. Ini yang 9.000, ini kita jual dulu. Sehingga persediaan yang terjadi sekarang adalah 9.000-nya ini udah hilang karena udah kita jual. Ya, baru kita masukin persediaannya 300 unit, harganya 10.000. Nah, berikutnya inilah yang akan menjadi harga pokok. Kalau sebelumnya ada dua harga pokok, ada 9.000 sebanyak 200 unit, ada yang 10.000 sebanyak 300 unit. Kalau yang sekarang, karena yang 200.000 udah dijual, sekarang tinggal yang 10.000-nya. Ya. Nah, berikutnya ada nih penjualan lagi sebanyak 100 unit. Nah, oleh karena itu, karena yang tersedia cuma harga yang 10.000, makanya 10.000 kita jual. Ini harga pokok ya. 100 dengan harga 10.000, jadi diperoleh total penjualan 1 juta, sehingga yang tersedia masih 100 unit dengan harga 10.000. Total persediaannya adalah 2 juta. Berikutnya dibeli. Ini nambah persediaan nih. Karena stoknya masih 200 unit, nah perusahaan nambah nih sebanyak 400 unit lagi. Nah, sialnya harganya naik, jadi 11.000 diperoleh. Oleh karena itu, di persediaan dibeli ada harga tambahan nih, lupa ini harusnya di sini 200, di bawahnya itu ada 400 seharga 11.000. Kemudian, nah ini di bawahnya. Kita loncat di bawahnya ya. Jadi ada lagi pembelian sebanyak 100 unit, harganya 12.000, sehingga ada persediaan sebelumnya ada 200 unit dengan harga 10.000, kemudian ditambah lagi dengan pembelian 400 unit yang harganya 11.000, kemudian ditambah lagi dengan 100 unit yang harganya 12.000, sehingga inilah harga dari persediaan yang ada saat ini. Ya. Kemudian di tanggal berikutnya dijual sebanyak 200 unit. Nah, 200 unit kita jual yang mana? Yang ini. Yang awal. Sehingga kita coret tuh yang 10.000 ini. Sehingga masih tersisa persediaan sebanyak 400 unit yang 11.000, 100 unit yang 12.000. Ya. Berikutnya nih kebetulan genap-genap ya. Ada 200 penjualan, sehingga kita potong yang 400 ini menjadi 200, sehingga masih tersedia 300 unit. Oke, sehingga total persediaan akhir adalah di pembelian terbanyak 800, total harga pembeliannya 8.600.000, kemudian terjadi penjualan sebanyak 700, total harganya 7 juta, ini dijumlahkan, kemudian tersedia masih 300, total harganya 3.400. Jadi inilah yang nanti menjadi
persediaan masuk ke dalam neraca ini. Oke. Jadi gampang ya. Ya, ini menentukan laba kotornya. Ini sih ada di neraca, nanti kita bisa bahas. Nah, oke, kalau kita melihat yang tadi ada sebanyak 800 pembelian, 8.600.000, kemudian harga jualnya 7 juta, kemudian persediaannya masih 3.400.000. Nah, kita hitung menggunakan FIFO, jadi ini persediaan awal 1.800.000, terjadi pembelian sebesar 8.600.000, kemudian barang yang tersedia kan ditambahkan, kemudian persediaan akhir 3.400.000 dan harga pokok penjualan yang tersedia sebanyak 7 juta itu dikurangkan aja. Oke, kemudian ini dilengkap dengan penjualannya dan laba kotornya juga kita bisa hitung. Jadi total harga, ini harga penjualan ya, karena tadi kita nggak, ini ada nggak harga jualnya? Oke, nggak ada, nggak kita masukkan harga jualan. Jadi harusnya ada harga jual lengkap. Sehingga nanti harga jualnya ini kita dapat hitungin. Yang tadi dibeli sebanyak 9.000, harganya 9.000, dijual seharga 15.000. Kemudian yang dibeli 10.000 dijual seharga 17.000. Jadi nilai yang masuk ke penjualan, kemudian nanti diperoleh hasil penjualannya 700 unit, kemudian ini ditambahkan sehingga memperoleh hasil 11 juta, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan yang terjadi 7 juta, sehingga memperoleh 4.500.000. Jadi ini perhitungan sederhana dengan menggunakan metode FIFO. Nah, bagaimana cara mencatat di jurnal? Jadi ketika kita melakukan transaksi, selalu kita balancekan. Jadi ketika mencatat pembelian, kita masukkan ke dalam persediaan, kemudian kita potong dari mana asal uang tersebut, dari uang kas lah atau dari modal, kita bisa balancekan. Kemudian mencatat penjualannya juga seperti itu. Jadi ada penjualan 11.500.000 ini masuk ke piutang atau masuk ke kas, kemudian kita kreditkan di penjualan. Berikutnya harga pokok penjualan, karena ini baru kita harus potong juga dari persediaan biar persediaannya berkurang. Oleh karena itu kita potong dari persediaan sebanyak 7 juta, kemudian kita masukkan ke akun harga pokok penjualan. Nah, barangkali di pembeliannya terdapat biaya kirim, itu misalnya kita masukkan di debit. Ada biaya kirim misalnya, kalau ini di Sprint misalnya 8 juta, ada biaya kirimnya 600, kita masukkan juga di sini. Ya. Oke, sehingga ketika kita mencatat dalam jurnal, jadi seperti ini. Tanggal Agustus ini terjadi penjualan, kita masukkan hasil penjualannya tersebut ke kas, diperoleh penjualan sebanyak 2.800.000 setelah dipotong PPN, ya. Kemudian berikutnya ada harga pokoknya, kita sandingkan dengan persediaan. Kemudian berikutnya ada barang masuk ini sebanyak 1.300.000, termasuk PPN juga kita masukkan. Jadi berapa harga yang kita peroleh, yang kita keluarkan untuk si persediaan ini, kita masukkan semua. Kemudian dari mana kita ambil? Kita ambilnya kebetulan dari utang dagang. Kemudian berikutnya dari persediaan ini diperlukan ongkos atau biaya kirim. Jadi ini masuk ke persediaan karena kita memerlukan biaya kirim untuk menyediakan menambah stok kepersediaan, sehingga kita debitkan di persediaan. Dan dari mana kita ambil? Dari kas. Jadi ini harus balance. Paling gampang sih kayak gini, debit dan kredit. Kemudian termasuk ada biaya beban. Jadi berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan persediaan tersebut, kita masukkan semuanya di debit. Kemudian kalau ke penjualan juga seperti itu, berapa biaya yang kita habiskan untuk penjualan, kita juga masukkan di
sejajar dengan kolom penjualannya. Oke, saya rasa cukup mengenai persediaan materi kita. Jadi berikutnya kita akan bahas bagaimana implementasi dari persediaan tersebut dalam Excel. Terima kasih.